Halo semua, saya Tendri Sambawa. Kali ini saya akan membahas tutorial dasar Google Dokumen untuk pemula. Baiklah, yang pertama, untuk bisa membuka Google Dokumen, teman-teman terlebih dahulu masuk ke akun Gmail. Bagi yang belum punya akun Gmail dan baru mau buat akun Gmail, silakan tonton video tutorial saya cara membuat akun Gmail. Biar memudahkan teman-teman dalam mencari video selanjutnya, link videonya saya sematkan di akhir dari video ini. Baik teman-teman, setelah mempunyai akun Gmail, silakan dibuka akun Gmailnya, contohnya seperti ini. Untuk membuka Google Dokumen, klik kiri ikon titik 9, contohnya seperti ini. Langkah selanjutnya, scroll ke arah bawah, lalu cari ikon Google Dokumen, lalu klik kiri ikon Google Dokumen, maka hasilnya halaman website Google Dokumen terbuka, contohnya seperti ini. Baik teman-teman, untuk membuka atau menambahkan halaman dokumen kosong, bisa dimulai dengan klik kiri ikon tanda tambah seperti ini. Untuk saat ini kita mulai dengan membuka halaman kosong. Klik kiri ikon tanda tambah dokumen kosong, maka hasilnya satu halaman dokumen kosong terbuka, contohnya seperti ini. Di halaman Google Dokumen terdapat title bar, contohnya seperti ini. Di title bar terdapat judul dari file dokumen. Jadi jika kita ingin mengganti judul dari dokumen, tinggal klik kiri judul dokumennya, lalu ganti judulnya. Contohnya seperti ini. Saya ganti jadi dokumen latihan 1. Selanjutnya tekan enter di keyboard komputer. Setelah judul dokumen kita ganti, untuk melakukan penyimpanan dokumen di kemudian hari, teman-teman tidak perlu melakukan langkah penyimpanan. Kenapa? Karena secara otomatis Google Dokumen akan melakukan penyimpanan file jika terjadi perubahan judul atau terjadi perubahan dari isi dokumen. File dokumen akan tersimpan secara otomatis di dalam Google Drive. Nah, di sini teman-teman, setelah judul dokumen kita simpan, maka di title bar akan muncul ikon seperti ini. Ikon bintang ini bertujuan untuk memberikan tanda bintang. Jadi file dokumen yang diberikan tanda bintang akan disimpan atau masuk ke dalam folder berbintang di halaman Google Drive. Di samping ikon bintangi ada ikon pindahkan. Fungsi ikon pindahkan untuk memindahkan file Google Dokumen ke dalam folder yang akan kita buat sendiri. Contohnya di sini saya akan buat folder sendiri untuk file Google Dokumen. Lokasi saat ini di drive saya, lalu klik kiri tulisan drive saya. Selanjutnya klik kiri folder baru. Klik kiri ikon folder baru. Contohnya langkah selanjutnya beri nama folder baru. Misalnya nama folder barunya dokumen latihan 1. Selanjutnya klik kiri buat. Selanjutnya klik kiri pindahkan. Maka hasilnya file dokumen latihan 1 telah berhasil dipindahkan ke folder baru yang telah kita buat tadi. Pembahasan selanjutnya yaitu menu toolbar. Menu toolbar dari Google Dokumen terdiri dari menu file, menu edit, menu tampilan, menu sisipkan, menu format, menu alat, menu ekstensi, dan menu bantuan. Di video tutorial selanjutnya akan kita bahas secara detail dari setiap menu yang ada. Nah, di bawah menu toolbar terdapat toolbar atau dalam bahasa Indonesianya disebut bilah alat. Toolbar ini berisi ikon berbentuk tombol atau grafis yang berisi perintah yang paling sering digunakan oleh pengguna Google Dokumen. Fungsi utama toolbar untuk mempermudah dan mempercepat pengguna dalam mengakses perintah berbagai fitur yang terdapat di menu toolbar. Sebagai contoh fungsi toolbar, saya ketikkan teks, "Halo, nama saya Tendri Sambawa." Halo, nama saya Tendri Sambawa. Selanjutnya, jika saya ingin memperbesar tampilannya, tinggal saya perbesar dengan menggunakan perintah yang ada di toolbar. Contohnya seperti ini. Saya menggunakan perintah zoom 200% yang ada di toolbar. Maka hasilnya seperti ini, tampilan dari halaman Google Dokumen membesar. Jika saya ingin menebalkan teksnya, tinggal saya klik kiri perintah bold yang ada di toolbar. Contohnya seperti ini, ikon B. Jika saya ingin mengganti warna teks menjadi merah, bisa menggunakan ikon perintah warna teks yang berada di toolbar. Contohnya seperti ini, ada tulisan warna teks.
Nah, seperti inilah contoh dari penggunaan toolbar. Kelebihan dari Google Dokumen ini, hasil pekerjaan kita bisa dibagikan ke orang lain, misalnya ke teman kerja atau ke orang yang membutuhkan hasil pekerjaan kita. Untuk membagikan file Google Dokumen, klik kiri bagikan. Lalu di kolom tambahkan orang, masukkan email seseorang yang ingin kita bagikan file Google Dokumennya. Contohnya di sini, saya akan membagikan ke teman kerja saya. Masukkan email tendrisambawa007@gmail.com. Klik kiri di kolom editor, maka ada 3 pilihan, yaitu pelihat, pengomentar, atau editor. Orang yang kita bagikan file dokumen mau diatur sebagai apa? Apakah sebagai pelihat saja? Kalau diatur sebagai pelihat saja, maka orang yang kita bagikan hanya bisa membaca saja, atau kita atur sebagai pengomentar. Kalau kita atur sebagai pengomentar, maka orang yang kita bagikan hanya bisa membaca dan mengomentari file dokumennya, atau kita atur sebagai editor. Kalau kita atur sebagai editor, maka orang yang kita bagikan memiliki akses terhadap file dokumennya sebagai pembaca, pengomentar, dan bisa juga melakukan edit terhadap file dokumennya. Baik, saya atur sebagai editor. Berikan catatan pesan, contohnya seperti ini. Dokumennya tolong dikoreksi jika ada yang salah. Dokumennya tolong dikoreksi jika ada yang salah. Biarkan kotak checklist beritahu orangnya, biar orang yang kita bagikan mendapat notif di emailnya agar segera membuka file dokumen yang kita bagikan. Selanjutnya, klik kiri tombol kirim, maka akan ada notifikasi akses diperbaharui. Itu artinya kita telah berhasil berbagi file dengan teman kerja kita. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan kita kali ini untuk video sesi yang pertama. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.